untuk merekod ya. Selamat malam, sahabat-sahabat ya, senior saya Pak Suartono, Bu Anggreni sahabat saya, dan Mas Angga sahabat saya di Kupasi. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, ini merupakan suatu tanda bukti apa suatu titik suatu langkah awal ya, di mana kita berkomitmen atau punya hati untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan, berkumpul untuk memberikan opini-opini ataupun saran-saran ataupun kritik-kritik atau apapun bentuknya dalam rangka memberikan sumbangsi pikiran ya kepada industri perasuransian Indonesia ya. Dan terus saja saya melemparkan ini kepada kepada banyak teman-teman yang saya anggap punya suatu tanda petik ya hutang ya, utang kepada industri perasuransian Indonesia, dan saya berharap mereka pun juga tanda petik punya perhatian, punya pemikiran untuk dapat memberikan kebaikan bagi industri perasuransian. Mungkin pertemuan malam hari ini mereka-mereka semua tidak bisa hadir karena mereka pikir mereka bisa bayar dalam bentuk lain di kesempatan lain ya. Tapi eh, ini adalah pertemuan terbuka ya, tidak tertutup ya. Ada beberapa hal yang katakanlah saya coba ajak terkait dengan tema-tema yang saya coba sudah sampaikan di dalam grup WA maupun kepada saya japri kepada masing-masing sahabat. Ya, pertama industri perasuransian ataupun industri asuransi pasca keputusan MK. Ya, ini saya mau coba sedikit sampaikan ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Bahwasannya industri perasuransian Indonesia pasca keputusan MK terkait dengan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, tidaklah membuat industri perasuransian Indonesia ini runtuh ataupun babak belur, tidak ya. Justru sebaliknya dengan keputusan MK ini ya, industri perasuransian ini berbenah diri dan lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis praktisnya, terutama dalam melakukan pemasaran, penawaran dan penjualan asuransi. Terus saja selama ini yang saya perhatikan bahwasannya terjadinya suatu kekisruhan ataupun suatu kekecewaan ya, dan mungkin juga kemarahan ya daripada masyarakat luas Indonesia kepada industri perasuransian itu karena saya percaya mereka tidak memahami ya, pada saat waktu mereka dijelaskan ya, pada saat mereka ditawarkan ya oleh para pemasar asuransi termasuk agen asuransi ataupun pemasar langsung ya. Saya tidak menyebut pialang asuransi semuanya benar, tapi sebagian besar pialang asuransi karena mereka memang punya kewajiban untuk apa ya, membantu nasabah. Saya percaya kalau mereka salah melakukan eh, mereka punya profesi, mereka bahkan dikenakan apa, bisa dikenakan tuntutan ya, tuntutan hukum ya. Maka sehingga dalam hal itu saya hanya beberapa sebagian saja yang katakanlah dapat melakukan kekeliruan ya, tapi lebih banyak pada agen ya. Nah, jadi di sini seperti kita ketahui bersama ya, bahwasannya telah terjadi banyak kesalahan penjualan ya, yang seperti juga diakui oleh OJK ya dalam kajian eh, unit link yang diterbitkan tahun 2017 ya, yang saya juga tuliskan itu dalam buku saya Dosa-dosa Unit Link yang diterbitkan tahun 2022 ya, lalu oleh Alex Media. OJK mengaku bahwa terjadi mis-selling. Nah, saya kemarin sudah bikinkan tulisan juga yang saya sampaikan kepada bisnis Indonesia merupakan opini bahwasannya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita regulator, ada harus perbaikan polis, jelas perbaikan polis ya, kemudian juga perbaikan SOP, operating standar itu terkait dengan underwriting, klaim maupun reasuransi. Tapi saya sampaikan melengkapi apa yang disampaikan regulator, pemasaran saya pikir harus dibenahi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bila mana ada pepatah mengatakan ya, eh, garbage in, garbage out ya. Bila mana ada masuknya sampah, pasti tentunya keluarnya sampah juga. Seperti kita ketahui bersama, proses pemasaran yang selama ini terjadi baik di asuransi jiwa maupun asuransi umum, ya saya khawatir ini sudah apa, tidak benar ya, tidak benar. Coba bayangkan ya, mereka punya standar proses penjualan atau pemasaran ya. Kebanyakan di asuransi jiwa, kalau tidak salah, mereka cuma membatasi ataupun mencoba berusaha untuk membuat closing dalam 3 kali pertemuan ya. Colong koreksi saya kalau saya salah ya, 3 kali pertemuan. Kemudian
Dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, saya percaya itu pun juga tidak berlangsung lama ya, tidak berlangsung lama, tidak berlangsung 1 jam 2 jam ya. Mungkin juga karena para nasabah yang ditawari, mungkin dia hanya menyediakan waktu sekitar 15 menit setengah jam ya. Dan kemudian agen pun juga melakukan hal tersebut ya, tidak berusaha untuk meminta waktu lebih banyak karena untuk dapat memahami suatu kontrak pertanggungan, saya percaya tidak mudah memahami ya. Eh, itu kontrak pertanggungan. Tapi awalnya sendiri pun juga mereka pasti saya yakin nggak pemahami apa itu resiko, bagaimana melakukan manajemen resiko, kemudian jenis polis asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan risiko tersebut, jaminannya bagaimana, bagaimana dia punya klausula dan segala macam, sampai kontrak bagaimana harga. Saya percaya sebagian besar masyarakat Indonesia membeli polis asuransi pada waktu saat itu, mereka tidak paham apa yang mereka beli. Ya, mereka tidak punya waktu yang cukup untuk membaca, dan juga saya percaya sebagian besar agen asuransi pemula, ya sebagian besar agen pemula itu diajari oleh para trainer itu ya dalam waktu singkat pula. Coba cek kembali ya para agen asuransi jiwa khususnya berapa lama mereka di training oleh kantor agensi ataupun oleh kantor perusahaan asuransi, berapa lama, 1 minggu kah, 1 bulan kah? Saya khawatir tidak sampai 1 bulan, mungkin 3 hari sampai 1 minggu. Coba kemudian materi apa yang disampaikan oleh kantor agensi ataupun oleh kantor cabang tersebut, materi apa saja. Apakah ada dasar-dasar asuransi, kemudian apakah mengenai dia punya jenis polis asuransi, kemudian bagaimana know your customer, bagaimana juga dia punya financial planning, ya bagaimana dia punya coveragenya dan kondisi polis pertanggungan, ya apa itu diajarkan semua. Saya khawatir, saya khawatir karena dalam waktu 1 minggu, ya tidak cukup waktu untuk membahas itu semua. Dan kemudian masalahnya para agen asuransi yang direkrut tersebut adalah mereka orang awam ya yang diajari asuransi yang materi teknis tersebut selama 1 minggu, apa yang mereka dapatkan. Lantas setelah itu mereka disuruh menjualan ke lapangan, ya, saya menjualan lapangan. Nah, apa yang akan terjadi? Dan sebagian besar saya percaya tidak didampingi oleh para senior, oleh para agen lama. Saya percaya tidak didampingi. Mereka ke pelosok-pelosok desa, ke pelosok-pelosok pasar, ya, di perempatan-perempatan, di komplek perumahan, ya. Ya, itu baik itu kerabat kerabat keluarga ataupun relasi sahabat dan segala macam yang tanda petik menjadi tanda petik target korban ataupun target customer ya, yang mereka punya hubungan baik sehingga apa? Mereka semua enggan ataupun malu ataupun risih untuk menolak, untuk mengatakan tidak, ya maka risih. Akhirnya apa? Maka tanda petik membeli dengan terpaksa, ya. Agen ini diajari bagaimana coba berusaha untuk mematahkan keberatan calon pelanggan, apa yang mereka sampaikan mereka coba dipatahkan, semuanya intinya membujuk, membujuk dan membujuk plus sedikit memaksa. Akhirnya eh, calon tangguh ini membeli karena keluarga ataupun kerabat ya dengan sedikit pusi ataupun dengan sedikit tekanan akhirnya mereka membeli ya. Agen yang tidak paham apapun yang cuma 1 minggu pelatihannya, kemudian calon tetanggung ini yang tanda petik punya hubungan baik ya, yang enggan bertanya, enggan, kalau katakanlah bisa dibilang, kalau misalnya apa, dia bertanya dikit, ah lu cerewet amat, dia nggak merasa nggak nyaman untuk bertanya, untuk kritis mengenai hal tersebut. Nah, setelah itu ya, karena kesalahan tersebut terjadi dan kemudian mohon maaf sekali lagi, kita industri perasuransian punya suatu escape clause ya, escape clause di mana ada namanya probation look period lah ya, kemudian ada waktu yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah kalau tidak salah 14 hari ya untuk membaca polis, kemudian bisa membatalkan polis dan kemudian preminya dikembalikan secara utuh. Nah, ini yang saya pikir selalu, atau namanya grace period atau apapun istilah di asuransi jiwa. Jadi ini yang dipakai oleh perusahaan asuransi. Ya, salah sendiri lu tidak pakai waktu lu yang gua udah berikan 14 hari tersebut. Ya, kan gua udah kasih tahu lu 14 hari. Kalau lu nggak setuju lu batalin dong. Tapi kemudian karena waktu tersebut berlalu, nasabah ya akhirnya merasa tadi belinya saja tidak tidak merasa ikhlas karena tadi
sedikit dipaksa oleh kerabat, apalagi membatalin. Ya akhirnya ini yang terjadi. Alhasil, saya percaya, saya percaya kekeliruan yang terjadi pada saat penjualan mis selling unit link itu hanyalah puncak gunung es, hanyalah puncak gunung es ya. Sebaliknya di bawah-bawah ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki di depan. Jadi itu yang saya pikir yang memang perlu dilakukan perbaikan, dan saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwasannya perusahaan asuransi tidak bisa membatalkan polis ya dengan menggunakan pasal 251. Ya, baiknya dimasukin dalam kontrak itu juga, dalam kontrak polis tersebut ya. Makanya polisnya mesti diperbaiki. Tapi bukan cuma sekedar apa perbaikan kondisi polis ya, tapi perbaikan segala sesuatu sistem eh, penjualan, sistem pemasaran ya yang mesti diperbaiki dari depan sampai ke belakang ya. Dan ini yang saya pikir merupakan pekerjaan berat, dan banyak teman-teman di industri asuransian yang mungkin merasa, waduh, cukup banyak besar juga pekerjaan rumahnya ya. Ya, tapi kalau kita tidak benahi cara pemasaran kita, cara proses transaksi tersebut ya dari depan sampai belakang, saya khawatir industri ini ya begini-begini saja. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa penetrasi kita 2-3% ya, dan tidak tumbuh-tumbuh selama hampir 4 dekade saya berada di industri asuransi. Dan kemudian yang peduli mengenai penataan industri perasuransian ini, mohon maaf ya, tidak banyak, tidak banyak, tidak banyak. Jadi saya berharap kita semua semakin lama semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, karena saya tidak mau kita sebagian besar menjadi preman ataupun menjadi orang susah yang cuma numpang makan di industri perasuransian dan kemudian tidak memberikan kebaikan-kebaikan kembali ya kepada industri perasuransian. Kita semua bertanggung budi, saya bertanggung budi. Ya, kita semua yang ada di sini pun juga bertanggung budi, termasuk teman-teman kita yang saya undang tapi mereka tidak hadir, ya. Tapi itu mengenai industri asuransi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini merupakan suatu hal yang baik, ya, semacam jamu ataupun obat yang diminum mestinya dari awal, ya. Karena selama ini terus saja banyak perusahaan asuransi khusus jiwa yang menggunakan 251 ini sebagai perisai, sebagai tameng untuk mematahkan eh, lawan. Dalam hal ini tetanggung. Jadi tetanggung itu dianggap sebagai lawan, ya, dianggap sebagai musuh, ya. Padahal tetanggung itu adalah apa? Customer, klien, mereka lah yang menentukan nasib masa depan industri asuransian ini. Kalau katakan kita tidak berusaha untuk dapat menata, mengambil hati mereka dengan baik, ya, tidak berusaha untuk memperbaiki kita punya sikap, saya percaya industri ini cuman begini-begini aja dan bukan industri yang mulia. Yang sesungguhnya asuransi adalah bisnis yang mulia yang bisa mengangkat, mempertahankan hakikat hidup tertanggung. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam suatu kerugian yang besar dan akhirnya mereka tidak bisa bangkit dalam kesusahan dan kesesaran mereka. Itu yang katakanlah saya pahami dan saya percayai supaya kita semua sama-sama ya membentuk pemahaman bahwa industri asuransi adalah bisnis yang mulia, yang baik, ya, yang mestinya diisi oleh orang yang punya integritas, yang memang melakukan tugasnya dengan bahagia. Saya bahagia bekerja di industri asuransian, walaupun sedih melihat beberapa teman-teman yang masih melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, makanya saya masih percaya industri asuransian ini memiliki hati untuk dapat kita lakukan, dan kemudian akhirnya masyarakat Indonesia percaya dan menerima manfaat yang terbaik, karena bisnis ini noble bisnis ya, beda dengan perbankan dengan pasar modal segala macam. Kita membantu mereka pada saat mereka susah, sengsara, mengalami musibah, kita hadir di saat mereka dalam keadaan yang tidak baik itu. Nah, jadi industri asuransian mestinya menunjukkan wajah yang lebih baik ya, wajah yang damai, wajah yang terbuka ya, bahwasannya memang kita punya kesalahan, kita perbaiki. Selama ini terus saja kita tidak gentle, tidak mengakui bahwa kita perlu berbenah diri. Oke, itu sementara pembukaan saya untuk terkait dengan tema satu, industri asuransian pasca keputusan MK. Silakan Bu Anggreni, Pak Suartono, Pak Bro Suryanda, serta Mas Angga. Silakan ditanggapi terkait dengan terkait dengan apa tadi industri asuransian pasca keputusan MK. Monggo, Pak Suartono yang senior silakan disampaikan. Saya menyimak aja dulu, Pak. Menyimak. Oke. Tapi pandangan Pak Suartono gimana? Apakah ini keputusan MK baik atau tidak buat industri asuransian?
Baik. Oke, jadi Pak Suartono pun juga sungkan untuk berkata-kata. Oke, tidak apa-apa. Ya, tapi saya tahu hatinya Pak Suartono kok. Saya tahu hatinya, kedalaman hatinya saya tahu, kebaikan hatinya saya tahu. Oke, Bu Anggreni, silakan Bu. Menurut saya bagus. Bagus ya. Bagus. Oke, Karena apa, Pak? gimana? Supaya perusahaan asuransi jiwa Ya, atau dental itu alert bahwa mereka tidak bisa banyak juga loh, Pak, asuransi jiwa yang eh, tidak mau bayar klaim hmm, apapun alasannya. ya, Jadi dengan adanya peraturan dari MK tersebut, asuransi jiwa akan berpikir dua kali, Pak. ya, ya. Saya sependapat dengan Ibu Anggreni. Iya, Betul. dua kali untuk berbuat asal premi masuk. Ya, Kita tidak berpikir bahwa metode penjualan yang dilakukan itu salah. Mereka harus memperbaiki dari metode penjualan pertama kali dan sistemnya from end to end yang itu harus diperbaiki, Pak. sip. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi kali ini MK menurut saya MK itu benar, Pak. Setuju. Dia berpikir dari dua dua sisi kepentingan, baik kepentingan nasabah maupun kepentingan perusahaan asuransi jiwa. Bukan berarti itu akan dibatalkan, bukan. Tapi yang tanggung punya hak untuk mengatakan dia berklaim. Kalau menurut saya begitu. Baik. Terima kasih Bu Anggreni. Saya pun suka sependapat dengan Ibu Anggreni terkait dengan keputusan MK ini. Bahkan saya pikir ini merupakan suatu hadiah yang terbaik buat industri perasuransian untuk dapat Ya, memperbaiki ya, eh, kinerja cara kita berbisnis ya. Terima kasih Bu Anggreni. betul, betul. Eh, Terima kasih, Pak. Mas Angga, monggo. Mas Angga nih kita punya jurnalis dari bisnis Indonesia yang care dengan industri perasuransian. Monggo. Oh, maaf Pak, saya mendengar saja, saya tidak berbakat untuk Oke, baik, jawab. baik. Ya, terima kasih Mas Angga, nggak apa-apa. Ya, oke, Mas Bro Suryanda, silakan. Bagaimana pandangan Bro Suryanda terkait dengan putusan MK yang di mana disebutkan perusahaan apa industri asuransi tidak boleh membatalkan polis ataupun menolak klaim hanya dengan memakai 251 ini. Gimana, Bro? Ya, kayaknya ya bagus, cuma kan tentu harus punya alasan Hmm, membatalkan itu. Kalau alasan kuat seperti loss recordnya jelek, ya kan moral hazard jelek, ya itu otomatis kan. hmm, Jadi eh cuma kembali gini lah, ini masalahnya kan kembali industri kita ini masih benar-benar dagang gitu loh. Jadi persaingan bisnis, bayangin ya, kue itu sedikit dari dulu cuma segitu aja kuenya. Tapi hmm, yang makan kayaknya oh ada lagi yang baru, perusahaan baru lagi. Jadi ini persaingan jadi gak sehat karena orang akhirnya perang tarif. Tarif pun akhirnya melanggar semua. Jadi menggampangkan aja seperti tadi rekrut aja agen, nggak hmm, dilatih secara benar. Itu kan agen tuh jadinya juga punya kelompok yang lain. Dia kan sebetulnya menurut aku sih cuma satu aja dari dulu hmm, yang aku bilang. Kita ini udah bagus semua industri ini sebetulnya. Aturan, peraturan, undang-undang semua udah bagus. Cuma satu yang dari aku bilang. Apa hmm, itu? Enforcement. hmm, Penalti. Kita bermain dengan penalti. Kenapa luar negeri maju? Menurut saya, karena mereka takut atau patuh lah sama law-nya, sama nama penalti gitu loh. Patuh karena memang apa istilahnya regulator itu emang eksekusi gitu loh. ya, Dikit enggak. Kalau kita temennya, saudaranya, ya kan, atau dapat duit atau apa, ya oke lah, cincai lah, nggak usah lah hmm, gitu misalnya. hmm, oke, Di Indonesia itu cuma satu, kalau itu udah selesai, ya seperti di Cina lah. eh, Dulu dia korupsi paling banyak, setelah dihukum mati semua orang berpikir berkali-kali lipat. ya, Jadinya mesti ada kejelasan eksekusi penaltinya bagi yang melanggar. Kalau nggak ada, nggak pernah belajar orang. Jadi ya. harus ada the most expensive lesson itu, apa sih the most expensive Law enforcement ya. ya, law enforcement itu Hmm, yang paling orang percayalah.
Kalau orang mencuri potong tangannya, saya yakin nggak akan ada orang berani mencuri lagi. Ya, ya, ya. Atau dipancing kepalanya misalnya. Ya itulah contoh ini yang konkret, artinya real, bukan apa-apa, tapi ini real bahwa manusia Indonesia, apalagi ini udah nggak bisa dibilangin, udah banyak lah, kacau lah. Jadi Ya, mesti benar-benar, dibilangin aja kadang-kadang mereka tuh suka itu, ya dihukum memang perlu. Ya, ya. iya, kayak Terima. ini misalnya kasus 300 triliun harpean, Ah, dia dapat 6 oke. tahun penjara, denda sedikit. Hmm, Minta minta ngajuin banding malah jadi 20 tahun. ya, Jadi ya inilah hancurnya negara kita karena menurut aku sih hmm, hakim dan polisi ini yang harus menjadi pilar sebagai penegak hukum, nggak jalan semestinya. Itu aja. oke, thank you. Jadi memang seperti yang kita tahu bersama bahwasannya hukum di Indonesia itu kadang bisa dibeli ya, kadang bisa dibeli. Bahkan hakim pun juga kita tahu tidak ada apa ada juga yang kotor kan, ya itu. Tapi kemudian Soalnya eh, satu lagi, ya silakan. jadi sebetulnya menurut aku ya cara membersihkan korupsi di Indonesia itu gampang sebetulnya. Oke lah kita kalau eksekusi kayaknya, soalnya kalau mau eksekusi hukum mati ya tembak atau apa, pasti ntar saudaranya temennya Nggak atau tuh. disetujui lah, nggak disetujui oleh DPR lah pasti tentunya. Ya, Oke, memang kalau luar negeri, Amerika tuh seperti Amerika, mereka jangan nggak boleh hukum mati. Mereka tuh diem-diem 50 tahun penjara, 100 tahun. Bayangin itu kan sama hukum mati. iya, iya. Artinya kita ini jangan ngikutin orang lain. Hmm, Kita mesti punya prinsip. Kalau enggak, negara lain senang kalau kita bego atau bodoh, itu paling senang. itu. Ya tuh, Saya gitu loh. khawatir kita punya rasa apa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita itu tipis dimiliki oleh Hmm. kita punya para pejabat di DPR, pimpinan partai politik segala macam dia tipis sekali. Mereka lebih pentingkan mereka punya konco, teman, kerabat, keluarga, partai ya. Maka tidak peduli rakyat Indonesia ya. Makanya kita punya undang-undang pun juga saya mohon maaf ya. Dengan segala hormat itu banyak sekali yang tertinggal dan tidak tidak bagus. Karena mereka apa? Mereka membuat undang-undang menurut opini saya, ya bisa saja saya salah, itu mereka bikin undang-undang untuk diri mereka sendiri sehingga kalau suatu ketika dia bermasalah aman buat mereka. Itu yang saya pikirkan. Oke, kita Sa- kembali. Satu lagi bro, satu Ya. lagi terakhir. Hmm, Iya, sebetulnya untuk memberantas korupsi itu gampang. Buat hmm, aku gampang sekali. hmm. Ini kan masalah goodwill atau Good keinginan corporate niat governance good. Oke. Hmm. goodwillnya. Nah, yang utama coba deh perhatiin. Kalau umpama pejabat negara, polisi, jaksa, hakim, apapun juga yang pejabat negara tidak bayar mendapatkan posisi, pasti nggak ada korupsi, itu aja. Ya, itu. Ada Oke. saja dia minta Thank modal. you bro. Karena bro kan punya saudara di kepolisian, ya tentu Iya. tahu pada waktu mau menjabat di kepolisian juga katanya saya juga dengar cukup berbiaya mahal sehingga pada waktu mereka menjabat ya mereka akhirnya mencari juga apa dana tambahan untuk mengembalikan itu. Jadi seakan-akan investasi. Oke, kita kembali tadi mengenai apa ya mengenai kue asuransi ya. Jadi saya melihat bahwasannya kue asuransi memang tidak bertumbuh ya. Jadi saya sampaikan nanti dalam outlook ya itu kita pikir kita nih asuransi sangat bergantung kepada bank, sangat bergantung kepada ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi kita tidak tumbuh, maka asuransi pun juga tidak tumbuh. Kemudian kalau bank tidak tumbuh, asuransi pun juga akan tidak tumbuh. Ya, jadi hidup asuransi digantungkan kepada ekonomi dan kepada apa? Kepada bank, ya. Sesungguhnya, apa katalah kita tidak bisa menumbuhkan kue kita sendiri, tidak bisa melakukan edukasi, membuat apa masyarakat Indonesia akhirnya menjadi suatu kebutuhan, ya. Yang saya lihat selama ini, mohon maaf ya, kita mungkin lompat kepada eh, outside ya outlook biasanya kan kita lihat outlook ya outlook ya kalau ekonomi tumbuh kita tumbuh kalau bank tumbuh kita tumbuh kalau kredit tumbuh kita tumbuh ini seakan-akan kita punya hidup di asuransi digantungkan ya kita punya hidup mati digantungkan kepada orang lain apakah kita tidak bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi butuh dengan asuransi masa bodoh dengan bank buktinya tahun 98 pada waktu bank likuidasi banyak asuransi kuat asuransi bala membantu bank tidak ada perusahaan asuransi yang dilikuidasi ya jadi kita ini selalu melihat tidak percaya diri
Karena kita tidak melakukan edukasi sebagaimana mestinya, melakukan suatu tindakan yang terus-menerus, continue, sehingga akhirnya masyarakat Indonesia akhirnya paham dan sadar bahwa industri asuransi itu industri mulia dan kemudian mereka butuh dengan asuransi. Maka selama ini mohon maaf kita punya teman-teman di industri asuransian kalau berhadapan dengan bank itu kayak melihat tuan dengan dia melihat tuan, dia seakan-akan dia pembantu ataupun babu, ya. Jadi seakan-akan kita tuh tidak, padahal bank tanpa asuransi tidak bisa jalan. Coba, ada nggak bank mau mencairkan kreditnya tanpa proteksi asuransi? Tidak mungkin. Maka tidak mungkin melakukan pencairan kredit, asuransi jiwa kredit atau asuransi kredit atau asuransi properti tidak ada, ya. Itu bank tidak akan melakukan kreditnya. Karena itu bisnis. Jadi kalau katakanlah saya pikir kita tuh bisnis yang tidak percaya diri padahal kita tuh mestinya bangga dengan asuransi, ya. Jadi saya punya suatu quotes ya bahwa bank lebih membutuhkan asuransi daripada sebaliknya. Itu quote saya, ya. Asuransi bisa hidup tanpa bank, tapi bank tidak bisa jalan tanpa asuransi. Itu konsep yang mesti dipahami oleh kita semua, oleh praktisi perasuransian, ya. Jadi kita jangan outlook lihat orang lain, tapi kita memperbaiki diri kita. Jadi outlook outside kita, yang kita mesti inlook inside, apa yang kita bisa perbaiki. Kita perbaiki, kita punya memang kesalahan-kesalahan tersebut, penataan tadi pemasaran, underwriting, klaim reasuransi, dan segala macam sistem kita. Kita perbaiki. Apa yang kurang kita perbaiki. Sehingga orang melihat industri asuransi itu melihat cahaya, melihat suatu kemilau, suatu hal yang baik. Dan mereka waktu sudah mendapat menikmati asuransi, dan mereka tidak akan pernah pergi dari asuransi. Itu yang mestinya dipahami oleh kita semua. Karena terus saja kita pun juga banyak juga yang tidak baik kok di industri asuransi. Makanya oleh sebab itu saya selalu ngoceh terus, ya, ngoceh terus. Mungkin bro Anda atau Pak Sartono, ya, atau Bu Anggreni ini mungkin sudah ikut apa WA Atmos Good Fit. Kalau sementara Mas Angga ikut grup di Kupasi, mungkin kalau saya ngomong bolak-balik nggak apa-apa lah, saya dianggap orang gila ataupun orang yang tidak punya kerjaan nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menyentuh satu dua orang saja, saya anggap itu berhasil. Jadi kembali lagi, selama ini kita lihat outside ataupun outlook, mestinya kita inlook, itu poinnya. Bagaimana kita bisa menemukan kue asuransi ini untuk masa depan sehingga penetrasi kita di atas 5%. Coba itu tantangan, ya. Makanya saya terus melakukan edukasi dengan nulis buku perasuransian, dengan konten di guru asuransi, termasuk konten ini saya akan coba sampaikan kepada masyarakat luas bahwa yang care dengan industri perasuransian, mohon maaf, yang peduli untuk menyampaikan opini secara terbuka terbatas. Saya pikir mungkin nggak sampai 5% yang peduli. Mungkin juga lebih kecil dari itu. Ya, jadi kue asuransi semestinya kita bisa buat, kita bisa tumbuhkan. Tapi memang kita mesti melakukan edukasi, ya, yang konsisten, ya, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Mungkin saya sampai meninggal, mungkin saya masih bisa ngoceh. Tapi setelah saya nggak ada, siapa yang mau ngoceh mengenai industri asuransian yang mau memberikan kebaikan-kebaikan? Ya, jadi kita kritisi ke dalam, kita juga hadapi customer. Kalau memang customernya jahat, ya kita kasih tahu, kita edukasi. Lu nggak boleh begini. Ya, jadi intinya kita ke luar iya, ke dalam juga iya. Itu mengenai outlook ya. Kemudian mengenai etika terbaik. Jadi banyak orang teman-teman melihat bahwasannya dengan 251 itu dihapuskan, maka etika terbaik tertanggung akan hilang. Tidak, tidak. Ya, kita pasal 1380 apa 13 1388 ya, 1320 dan 1321. Itu kan etika terbaik bisa dimasukkan di situ kan? Sudah ada di situ. Kalau 251 hanya etika terbaik tertanggung saja yang dimintakan. Itu tidak imbang, tidak balance, ya. Kemudian kita yang paham mengenai kontrak asuransi, kita paham dengan bagaimana cara-cara praktek hukum dan prakteknya, ya. Kita lepas dari tanggung jawab untuk beretikat baik. Padahal sesungguhnya apa? Kita yang punya kewajiban lebih besar melakukan itikat terbaik kepada tertanggung. Tertanggung tahu nggak apa itu Atmos Good Faith? Nggak tahu. Tahu nggak bagaimana melakukannya Atmos Good Faith? Nggak tahu. Tahu nggak apa itu material fact? Nggak tahu. Tahu nggak tertanggung kalau misalnya dia melakukan kesalahan pengisian SPAJ ataupun SPPA? Dampaknya apa? Nggak tahu. Mereka nggak diberitahu warning.
nggak diberitahu ancaman bahwa Bapak, kalau Bapak salah ngisi SPAJ ataupun SPPA, maka polis Bapak batal dan klaim Bapak bisa ditolak. Ini nggak dikasih tahu. Bagaimana mereka mengisi SPAJ ataupun SPPA? Diajarin nggak? Enggak. Sebagian besar enggak. Sebagian besar diisi oleh para pemasar. Ya kalau bisa semua jawabannya tidak, 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 sehingga polisnya bisa terbit dan preminya bayar dan komisinya keluar. Itu yang katakanlah ada dalam pikiran kita sebagian besar. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Jadi etika terbaik semestinya datang bermula dan kita berikan contoh kepada masyarakat luas. Bukan masyarakat luas memberikan etika terbaik kepada kita. Bukan, kita lah yang mesti mengajari mereka. Itu yang saya pikir untuk tema satu, industri perasuransian pasca keputusan MK. Oke, yang tadi tiga udah, yang outside sama inside ya. Kemudian yang kedua, perlukah dibentuk komisaris Persatuan Komisaris Independen Asuransi Indonesia? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Pak Yasril ya, itu dia memperkasai untuk dapat membentuk Persatuan Komisaris Independen Asuransi Indonesia ya. Kemudian Pak Kondo Simanjuntak, saya sebut langsung Pak Kondo Simanjuntak ya, itu warga UGF, dia menulis yang cukup panjang ya. Tapi beliau tidak menulis di mana? Di Kupasi. Karena di Kupasi ada Pak Yasril. Dia menulis di UGF karena Pak Yasril tidak ada di UGF. Kalau ada di dia nulis di Kupasi, pasti akan ditanggapi oleh Pak Yasril. Saya sedih juga sih kenapa beliau itu yang cukup senior hanya nulis di UGF tapi tidak menulis di Kupasi, tidak berani berkonfrontasi dengan Pak Yasril. Saya sendiri kalau memang saya salah, saya akan akui. Tapi kalau saya benar, sama siapapun saya akan berkonfrontasi. Intinya apa? Kita punya pendapat. Kalau memang kita anggap itu benar, kita pegang pendapat itu dengan baik-baik. Tapi kalau kata ternyata pendapat kita salah, ya kita akui bahwa itu kita salah. Nah, jadi saya ingin coba dapat tanggapan. Mudah-mudahan bisa memberikan. Apakah perlu dibentuk Persatuan Komisaris Independen Asuransi Indonesia? Monggo, silakan. Ibu Anggrini mungkin mulai. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Ya, Menurut saya itu perlu Pak. perlu. Bagaimanapun juga komisaris independen itu mewakili pemegang polis, mewakili tertanggung, mewakili mereka itu harus tahu para komisaris independen akan permasalahannya ini apa. Jadi memang komisaris independen dibayar oleh eh, shareholder dari company company yang memperkerjakan. Tetapi paling tidak komisaris independen ini bisa mengeluarkan pendapat masukan pada saat BOD dan BOC. BOD dan BOC meeting, si komisaris independen bisa menyampaikan yang apa sih yang menjadi hak dan kewajiban para tertanggung, para pemegang polis, para ahli waris. Jangan hanya mau preminya saja. Nah, juga tentang kesalahan proses dalam penjualan sehingga selalu terjadi miskomunikasi pada saat terjadi klaim. Ini juga fungsi komisaris independen menyampaikan, kan wakil dari komisaris juga kan Pak. Jadi ada dewan komisaris yang meeting yang wajib disampaikan kepada BOD. Hak dan kewajiban para tertanggung. Jadi kalau menurut saya, persatuan komisaris independen ini perlu. Oke, baik. Itu untuk menambah, apa ya namanya, membuat Mewadahi, satu mewadahi. sebagai wadah dan memberikan satu rumusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ya, Bagi BOD-nya juga bagus, bagi nasabah juga bagus, bagi company yang profit juga bagus. Komisaris independen melihat dari sudut sebagai wakil dari shareholder minoritas. Kan itu Pak. oke, Jadi baik, perlu Pak, penting Pak. baik. Terima kasih Bu Anggrini. Ya itu menurut Ya, saya ya Pak ya, menurut saya. Ya, ya. terima Terima kasih kasih Pak. Bu Anggrini. Oke, silakan Pak Sotono mau menanggapi perlukah dibentuk Persatuan Komisaris Independen Asuransi Indonesia?
Iya, kalau menurut saya sih perlu ya Pak ya. Jadi nanti masing-masing komisaris independen itu bisa sharing, saling memberikan informasi karena peran dari masing-masing komisaris antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu terkadang berbeda. Karena seringkali itu hanya apa ya namanya eh, nggak melaksanakan perannya itu dengan sebenarnya gitu loh. Karena kan semuanya dikendalikan sama direksi itu ada yang kenyataannya memang seperti itu gitu kan. Jadi mereka hanya duduk saja tapi nggak melaksanakan fungsinya dengan yang sebenarnya. Nah, komisaris independen itu kan mewakili pemegang saham minoritas ya. Jadi mereka tentunya harus berani menyampaikan aspirasi apa namanya masing-masing nasabah atau pemegang polis ini kepada direksi ya direksi atau juga kepada pemegang saham mayoritas gitu supaya mereka tahu kan bahwa kewajiban apa namanya perusahaan itu kepada pemegang saham minoritas itu perlu diperhatikan gitu. Jangan seolah-olah jadi hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri gitu kan. Jadi menurut saya penting ya. Jadi nanti kendala-kendala yang dihadapin oleh masing-masing komisaris independen itu bisa saling dikomunikasikan antar komisaris independen dengan komisaris independen yang lainnya. Saya rasa gitu Pak Freddy. Oke, terima kasih Pak Sotono. Bro Anda gimana? Kalau menurut saya sih penting tapi nggak penting. Jadi Penting atau penting? Gimana coba penjelasannya? karena menurut saya udah terlalu banyak gitu-gitu seperti ini. Satu, Oke. kedua, mereka yang komisaris pun mau independen mau komisaris biasa, mereka udah sibuk masing-masing di grupnya, masing-masing di asosiasinya. Jadi saya juga ketiga, poin ketiga paling penting menurut saya. Kembali Hmm. lagi ini faktor ekonomi ya. Hmm. Mereka kan tentu nggak akan punya, menurut saya sih nggak akan terlalu keras untuk menentang perusahaan sendiri, apalagi teman-teman yang lain itu pasti itu mengingat jabatan mereka itu kita nggak, saya nggak munafik gitu loh. Ya, 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 ya. Dan selamat sendiri dong safety player, Ah, ya kan ah, paling kan penyuruh komisaris yang lainnya biar yang bergerak, saya diem aja ah. itu. Nah, saya lebih cenderung kenapa nggak bikin kayak Kompolnas gitu loh, kayak kepolisian gitu. Atau nggak misalnya eh, asosiasi ya, maksudnya di luar ya OJK ya, ya kumpulin lah antara komisaris Hmm. independen proses direktur apa kumpul jadi satu di situ, jadi nggak eksklusif gitu loh, ini kan Hmm. kesannya eksklusif. Jadi Hmm. kalau eksklusif sih saya rasa sih berat lah buat kita, saya nggak yakin jalan gitu loh, Hmm. 50% pun nggak jalan, nggak akan, percuma juga karena ya itu tadi saya bilang ada faktor ekonomi ya kan, faktor kebutuhan macam-macam lah, faktor yang saya pikir kita mesti, kalau to be honest mesti kita jujur frankly speaking, ya itu ada unsur itu. Jadi saya lebih cenderung kalau mau bikinlah semacam kayak Kompolnas, ya Kompolnas yang sekarang juga nggak jalan dengan baik tapi ini kita akan jalanin, jadi dari semua unsur direktur komisaris masuk dalam situ, nggak membedakan, jadi lebih apa ya, lebih bagus menarik gitu. Hmm. Jadi menurut saya sih bentuklah yang Kompolnas itu. Apa ya namanya terserah Bro Freddy mau pikir apa ya. Penting Iya. semacam kayak Kompolnas jadi nasional gitu loh. Itu yang menurut saya sih. Terima Hmm. Hmm, kasih. hmm. Ya, ya, ya. Jadi terima kasih Bro Anda. Jadi saya mau coba apa sedikit sedikit mau membaca eh, tulisan daripada Pak Konus Simanjuntak ya terkait dengan masalah Persatuan Komisaris Independen ini ya yang terbit di apa ya di bulan apa nih di bulan ini juga ya kemudian sebentar di tanggal berapa tuh ya tanggal sebentar ini tanggal berapa nih ya cukup cukup panjang juga itu tuh cukup hangat makanya saya sampaikan pada itu ya. Oke, pagi ini ada yang menghubungi saya mengatakan sedang mempersiapkan untuk mendirikan perkumpulan direktur utama. Oh, perkumpulan direktur utama malah. Tapi sebelumnya ini kebijakan seperti ini, dia bilang kayak dengan ini cukup panjang beliau tulis tuh. Saya coba bacakan dan ini Mas Angga mungkin di ya Mas Angga nggak ada di UGF sehingga membaca. Saya coba
membacanya supaya, nah, sebentar. Tuh, setelah PKI ada apa lagi? Jadi gini, saya baca ya, sebentar. Ini, oke, ini ya. Disebutkan oleh Pak penulis tanggal berapa nih? Dituliskan tanggal 6 Februari. 6 Februari, berarti minggu lalu ya. Beliau menuliskan di industri sudah banyak asosiasi. Kata lain dari asosiasi adalah perkumpulan ataupun perhimpunan. Sudah ada AHUI, AJ, ASI, AAJSI, DAI, Aparindo, Kupasi, Apari, AMAI. Ada lagi ASEI, PKI, Perkumpulan Komisaris Independen. Jangan jangan-jangan sedang disiapkan juga PKI ini, Perkumpulan Komisaris Non Independen ataupun perkumpulan pemegang saham mayoritas, kemudian perkumpulan pemegang saham minoritas, ada perkumpulan kepala divisi dan lain-lain dan lain-lain. Semoga jangan sampai terjadi seperti di profesi advokat. Banyak banyak ke delapan organisasi advokat itu kemungkinan dikenal sebagai 8 organisasi pendiri peradi. Ikatan Advokat Ikadin, advokat AAI, ada Ikatan Penasihat Hukum, IPHI, ada Himpunan Advokat Pengacara dan segala macam. Dan macam-macam ya. Jadi beliau menanyakan itu ya. Kemudian saya nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa jawab. Kemudian saya tanyakan ke Pak siapa Pak siapa Pak Yasril ya. Kemudian Pak Yasril itu jawab tuh ya. Sebentar. Pak Yasril jawab, kemudian dibalas tuh. Saya akan coba lihat ya jawab balasannya. Jadi disampaikan tuh mungkin oh ya sudah mungkin teman-teman sudah baca juga dia punya jawaban di UGF dan eh, di mana di Kupasi juga ada ya. Jadi beliau sampaikan bahwa itu memang atas inisiatif beliau ya Pak Yasril dan kemudian beliau mau coba untuk dapat mewadahi lah. Jadi menurut saya begini, saya setuju dengan jawaban Bu Anggreni ya, setuju juga dengan jawaban Pak Suhartono dan Bu Suryanda ya. Tapi menurut saya punya pandangan sendiri, eh, betul fungsi dan peran komisaris independen itu sangat vital di sebuah perusahaan perasuransian yang memang sangat membutuhkan kepercayaan ya. Terlebih dalam situasi seperti ini ya, di mana masyarakat luas punya kepercayaan pada industri perasuransian sudah mengalami penurunan yang sangat dahsyat ya, terutama dengan kasus-kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Kresna Life juga, kemudian Warna Arta dan juga berbagai kasus dengan mis-selling unit link itu ya. Itu sangat fatal sekali ya. Sehingga siapa lagi yang bisa dipercaya? Ya, jadi memang betul peran tersebut sangat strategis untuk dapat memastikan bahwasannya proses apa eh, jalannya praktek bisnis di perusahaan asuransi tersebut sudah benar dan ditugasi untuk dapat melindungi kepentingan konsumen ataupun pelanggan ataupun pemegang polis ya. Nah, memang betul bahwasannya banyak juga teman-teman komisaris independen tersebut yang ada duduk di situ yang juga tidak independen. Ya, kenapa? Karena tadi ada yang bilang, ya karena ini adalah pekerjaan yang tanda petik ya istilahnya daripada gua nganggur, daripada gua tidak kerja, tidak punya gaji, nggak apa-apalah, gua makan gaji buta, gua iya-iya saja kan. Ada juga ya begitu, ya. Tapi kalau semestinya seorang profesional, walaupun dia dalam usia tua, ya mungkin juga ya mudah-mudahan ekonomi bagus, maka punya suatu prinsip ya bahwasannya komisaris independen tersebut memang harus dijalankan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan regulasi yang ada dan kemudian mereka memegang teguh integritas ya, tidak hanya cuman sekedar makan gaji buta, kemudian apapun yang dilakukan oleh direksi ataupun pemegang saham mayoritas dia setuju saja gitu loh. Kalau saya sendiri saya menetapkan hati kalau misalnya memang ada suatu kekeliruan di dalam praktek jalannya organisasi yang saya di mana jadi komisaris independen, saya akan sampaikan ya, bikin dissenting opinion ya kepada BOD ataupun BOC yang lain ya. Kenapa? Kalau tidak, kita sendiri akan kena ya, akan kena gitu loh. Kita tidak dianggap tidak profesional, kita dianggap tidak integritas ya. Kenapa? Kalau katakanlah misalnya kasus-kasus mohon maaf ya, Jiwasraya, kemudian Warna Arta, kemudian Kresna Life yang di mana ada komisaris independen, ya itu kan bisa dipertanyakan. Apa fungsinya komisaris independen tersebut di perusahaan itu? Ya, apakah mereka tidak tahu
tidak bertanya, tidak meminta dokumen terkait dengan suatu alur proses bisnis yang ada di situ. Saya tidak tahu persis ya, tapi sepanjang saya tahu mestinya Komisioner Independen punya hak untuk meminta segala macam SOP, segala macam dokumentasi yang berkaitan dengan proses yang terkait dengan nasabah, ya. Apalagi bila mana ada suatu klaim yang pending yang tidak dibayar dan bermasalah, itu Komisioner Independen mesti punya suatu pendapat dissenting opinion. Lebih bagus saya berhenti. Ya, tapi sebelum berhenti kan kita mesti punya kewajiban untuk memberikan dissenting opinion kepada BOC dan BOD yang lain kan. Dan kemudian kalau misalnya mereka tidak setuju, kita bisa menulis surat langsung kepada OJK bahwa saya melakukan fungsi saya dan kemudian saya punya pendapat ini. Ya, jadi OJK juga mesti tahu bahwa kita punya dissenting opinion untuk terkait dengan suatu kasus itu. Sehingga akhirnya apa? Akan dipanggil ya BOC dan BOD, bahkan mungkin pemegang saham bila mana ternyata pemegang saham ikut ambil bagian untuk memerintahkan itu. Ya, termasuk di kasusnya Wana Arta kan. Ya, saya percaya Wana Arta pemegang saham kan telah kabur kan itu ya. Nah, jadi itu fungsi dan peran yang strategis bagi Komisi Independen yang bukan cuma duduk dan makan gaji buta. Ya, dia harus melindungi betul-betul. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang duduk di Komin karena mungkin nggak punya pekerjaan, nggak punya aktivitas, ya kemudian juga ekonominya susah, ya saya tidak bisa maksa mereka untuk tidak apa untuk berlaku sebagai profesional sebagai komisi independen yang profesional penuh integritas. Saya tidak bisa paksa kan itu masalah masalah perut ya. Ya, tapi kemudian ini tadi fungsi dan peran komisi independen. Tapi kemudian perlukah dibentuk persatuan komisaris independen asuransi Indonesia? Menurut saya perlu dan tidak perlu. Ya, satu, tadi Pak Nulis sampaikan bahwasannya sudah banyak asosiasi-asosiasi. Ya, kedua, mungkin ada iuran yang mesti ditarikin dari komisaris independen. Ya, yang ketiga, tujuannya apa? Ada nggak dia punya ADRT-nya? Apa goals-nya? Bagaimana rules of the game-nya? Jangan sampai, maaf, saya pun juga punya suatu suatu pemikiran yang tidak baik, ya. Jangan sampai persatuan-persatuan tersebut hanya dibentuk untuk bikin apa? Bikin cari duit lah, ya, bisa saja ya. Kemudian tempat kongko-kongko mereka yang tanda petik ya cari cari tempat untuk berekspresif, eksistensi dan segala macam. Ya, karena mungkin mereka punya itu sudah sunset mungkin ya. Sehingga mereka cari sesuatu kegiatan yang bisa menonjolkan mereka punya diri gitu loh. Ya. Saya pikir sih bagus sepanjang memang tujuannya itu untuk dapat sebagai tempat tukar pikiran, tapi apakah mereka mau terbuka pada saat mereka kumpul? Takutnya mereka pikir, wah ini rahasia, rahasia gua nih, rahasia dapur gua. Besok-besok gua akan bermasalah. Ya, ini kembali lagi, itu kan bagaimana ya? Saya nggak tahu juga persis bagaimana. Tanggal 20 besok ya kita akan adakan pertemuan inaugurasi pertama pembicaranya si saudara Om kita Deddy Yusar, kemudian juga eh, siapa lagi Pak Kak Junedi Gani, ya ada lagi Pak eh, siapa tuh Ricardo Simanjuntak kalau salah, Ricardo Simanjuntak, dan satu lagi siapa saya lupa lagi tuh. Ya jadi ada empat orang ya. Nah, saya coba mau dengar dan kemudian kalau misalnya memang bagus dia punya visi misi dan aturan main dan juga tidak memberatkan biaya tahunan ataupun biaya apapun, ya kita sih welcome saja. Tapi yang pasti kita di sana kan bukan untuk tanda petik cari aktivitas. Kita punya aktivitas sudah banyak sekali kan. Kemudian bukan cari cari peran, cari pamor, cari popularitas enggak juga ya. Ya intinya kita mau coba bersatu mungkin kemudian memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk apa membangun industri ini supaya lebih baik. Tapi sebetulnya masih banyak cara untuk membangun industri ini menjadi lebih baik ya, bukan cuma sekedar itu salah satunya membangun itu, tapi takutnya lagi tadi Pak Kones bilang nanti bikin lagi ini, bikin lagi. Akhirnya kita sibuk di luaran tapi lupa membenahi industri perasuransian, lupa juga untuk membangun bisnis kita, perusahaan kita sendiri loh. Jadi itu ini banyak kompleksitas. Jadi itu pandangan saya, mungkin teman-teman bisa membantah ataupun menambahkan. Monggo sebelum kita mengakhiri di pukul 1.00. Silakan, Mas Angga, monggo. Kalau misalnya Mas Angga mau komentari apa yang kami sampaikan. Silakan, Mas Angga.
Oh, maaf Pak, saya dengar saja, saya nggak dalam kapasitas. Oke, baik. Nanti rekamannya saya akan upload di Google Asuransi dan kemudian saya akan sampaikan linknya. Intinya kita mau coba terbuka apapun. Tadi saya sebutkan namanya Pak Yasril, saya sebutkan namanya Pak Kondesi Simanjuntak dan teman-teman yang lain. Ya, jadi undangan ini saya sudah edarkan di grup UGF dan juga secara japri pun juga saya sampaikan, ya. Kemudian juga di apa Kupasi juga saya sampaikan, di Pilang Asuransi juga saya sampaikan. Tapi mungkin karena hampir sebagian besar dari kita ini karena weekend, mereka sibuk dengan mereka punya aktivitas, kita saja yang punya waktu, ya. Kita berlima ini yang punya waktu, yang lain tidak punya waktu. Begitu. Silakan. Bu Anggrini atau Pak Suryanda ataupun Pak Suartono mungkin sebelum kita akhiri masih ada waktu 10 menit. Monggo tambahkan ataupun dikritisi. Silakan. Monggo. Tidak adakah? Bu Suryanda, Bu Anggrini sama Pak Suartono? Saya memang jadi gini Pak. Ya, gimana? Kalau komisaris independen ini memang punya visi misi dan kemudian buatnya jelas, itu bagus. Ya. Kalaupun ada katakanlah fee, bukan fee ya namanya, Iuran, 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 iuran. iuran tahunan yang signifikan atau reasonable, itu oke saja sepanjang itu bukan hanya untuk kongko-kongko, Ya, tapi paling tidak untuk sesuatu memberikan masukan yang baik buat para komisaris independen dan juga komisaris-komisaris yang lain. Dan juga untuk tata kelola atau satu perusahaan untuk kedepannya supaya itu lebih bagus. Itu saya setuju, Pak. ya. Tapi Ada kalau endingnya hanya untuk kongko-kongko, kemudian hanya untuk mencari pamor. sesuatu pamor, ya itu sebenarnya nggak bagus. Itu Ya, aja, Pak. oke. Itu, Setuju, Pak. setuju, setuju. Top. Terima kasih Bang Gani. Memang mesti punya Terima kasih. suatu suatu wujud nyata tindakan apa Ya, yang mau diberikan kepada industri. Betul. ya, Terima betul, kasih. betul, betul. Terima kasih Bu Anggreni. Bro Suryanda? Apa ya, kayaknya udah habis dah. Udah habis ya? Oke. Kasihan nih Bro Suryanda, korban yang Bumi Putra. Beliau nih saat ini masih berjuang terus yang saya pikir mungkin mungkin hasilnya mendekati angka nol. Tapi ya teruslah berjuang. Selama langit belum runtuh, mudah-mudahan ada kebaikan. Begitu Bro Di Suryanda. kami, Saya korban korban Ibu ya jiwa kami Anggreni seraya. juga korban jiwa juga asuransi Bumi Putra? Bukan jiwa seraya. Oh, Kakak, kakak Jiwasraya. ipar saya. Oh, Kak, oke. di langit kami sih sudah runtuh Pak Prilly. Aduh, mohon Iya, maaf, iya, Pak. iya. Mohon maaf. Kalau Jiwasraya saya punya teman Mahril tuh, dia sudah menang ingkrah di pengadilan negeri, tapi Jiwasrayanya tidak mau bayar. Padahal katanya Ah, sebelumnya Ibu Sri Mulyani Indrawati katanya kalau sudah ada keputusan hukum ingkrah, maka Kementerian Keuangan akan membayarkan, tapi nyatanya tidak juga. Ya, begitulah. Kita iya, Pak. punya Kementerian BUMN pun juga, Erick Thohir pun juga tidak bergeming. Padahal cuma berapa miliar doang untuk beberapa korban yang sudah punya keputusan hukum ingkrah gitu loh. Oke, Mestinya semoga. departemen baru, departemen PHP namanya. Oke, oke. Jadi begitu Bu Anggreni, ini Pak Suartono, monggo, silakan. Terakhir. Saya setuju dengan pendapat Bu Anggreni tadi ya. Hmm, Jadi untuk kita saling memberikan pendapat atau masukan gitu ya, itu hmm, jadi eh, punya pandangan yang lebih luas dari masing-masing komisaris independen yang ada gitu. ya. Gitu Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi demikian kita punya 3 tema yang kita bahas sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam WA Group tersebut, UGF, Atmos Good Fit maupun di Kupasi, ya. Kita lah 5 orang ini adalah orang yang punya banyak waktu, sementara teman-teman lain punya waktunya sangat sedikit. Kemudian kita lah yang punya hati yang lebih besar, yang untuk dapat memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang terbaik bagi industri perasuransian, sementara yang lain punya hati lebih besar yang mereka sampaikan kepada pihak-pihak lain, ya. Saya atas nama pribadi, ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Suartono, Bu Anggreni, Bu Suryanda dan Pak Mas Angga, ya.
Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat hidup untuk dapat Amin, terus amin. melakukan kebajikan tiada henti. Amin, Karena amin, amin. hidup untuk berbuat kebajikan. Amin. Selamat akhir pekan ya. Semoga kita semua selalu bahagia. Sampai jumpa teman-teman Amin. semua. Ya, Terima terima kasih kasih, banyak. Pak. Terima Selamat kasih banyak. jalan. Nanti saya akan Terima upload ya. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Mas Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih.